Kasus putra dari Gradus Gili memang kita pernah ikut mengadvokasi. Ya, setahun yang lalu saya mendapat telepon kemudian di WA oleh Pak Gradus menceritakan tentang kronologis peristiwa yang menimpa putranya yang bernama San. Putranya ini mendadak menyampaikan kepada orang tuanya bahwa dia sudah pindah agama, pindah agama Islam. Tetapi pada waktu yang bersamaan dia langsung menunjukkan kebenciannya terhadap orang tuanya, kakak-kakaknya dan adik-adiknya, hanya karena orang tua, kakak dan adiknya tidak seagama dengan dia. Dia bahkan benci terhadap simbol-simbol agama dia sebelumnya, yaitu agama Katolik yang ada di rumahnya sendiri. Dia minta supaya dihilangkan. Sehingga orang tua dari San melihat ada yang tidak beres, ada yang aneh. Hanya waktu itu mungkin orang tua dari San belum berpikir bahwa apakah ini yang disebut intoleransi atau apakah anaknya sudah terpapar radikalisme. Tidak terpikirkan. Dia hanya melihat bahwa sebagai orang tua yang membesarkan, yang membiayai kuliahnya, bahkan tinggal satu rumah, tapi mendadak anaknya sudah pindah agama tanpa dia tahu, tanpa dia ikuti. Padahal orang tuanya tidak keberatan kalau dia pindah secara normal. Anak saya itu namanya Yohanes San Salvador Lado Gili. Terpaparnya itu terbaca mulai di sekitar bulan April tahun 2000. Ya. Itu gimana tuh jalan ceritanya? Jalan ceritanya begini. Jadi kita di San itu ada di Maumere, di rumah kami. Saya dengan mamanya kami ada di luar kota, ya, kami di luar kota. Perjalanan keluarga kami selama ini kan biasa saja, ya, kami rukun, damai, doa, semua saat itu biasa aktif dulu dalam kegiatan doa-doa dalam rumah biasa. Di bulan April, ya, pertengahan bulan April, saya tiba-tiba mendapatkan sebuah laporan dari ponakan saya yang waktu itu jaga rumah di Maumere. Dia pulang ke kampung, dia sampaikan ke saya, dia sampaikan, Om, San ini dia pulang ke rumah, tiba-tiba dia omong, dia lihat tuh ada di ruang doa itu ada patung, ada salib, ada kontas. Dia langsung buat pernyataan bahwa dia langsung sampaikan ke saya, bilang, mulai sekarang tuh jangan lagi lah doa-doa di patung, di salib, di itu kontas itu di dalam tuh ada jinnya, ada setannya di situ. Jadi tidak usah doa lagi keluarga. Maksudnya singkirkan saja, ya, singkirkan saja patung dan lain-lain itu disingkirkan saja dari rumah. Jangan lagi simpan barang-barang seperti itu. Kemudian yang kedua dia juga sampaikan bahwa kamu yang cewek, kamu yang perempuan ini harus pakai jilbab untuk tutup aura, karena itu dosa kalau tidak tutup, perempuan yang tidak tutup aura itu sebuah dosa. Dan yang ketiga itu dia bilang itu daging babi, anjing itu makanan najis, tidak boleh dimakan lagi oleh kita dalam keluarga ini. Kaget, ya, Pona ini kaget. Kau ini sudah gila kah? Kau hilang-hilang tiba-tiba datang kau omong seperti itu. Ponan menjawab dia seperti itu. Jadi saya sebagai bapak, saya kaget juga. Saya terus terang, saya anak saya kok bisa begini? Nah, anak saya bisa begini. Saya teringat lagi dengan ceramah-ceramah yang kita dengar, ya, dari kelompok-kelompok yang radikal dan macam-macam itu, bahwa ada di barang-barang Katolik, barang-barang kudus kita tuh menyangkut konsep-konsep bahwa itu jin, ada setan di dalam. Saya teringat lagi, wah, rusaklah sudah anak saya ini, rusak ini anak ini. Kemudian saya ke Maumere, saya ikut ke Maumere. Sampai di Maumere,
saya bawa dia ke kampung. Kami sampai di rumah adat, kami sempat makan bersama. Memang ada daging babi hutan, kami duduk makan dulu. Setelah duduk makan habis, kami coba keluar ke halaman. Dia sampaikan ke saya, "Bapak, saya ini sudah masuk Islam." Sudah masuk Islam. Saya kaget, "Hah? Kau sudah masuk Islam?" Dia bilang, "Oh, saya ini sudah ada pacar dan saya harus bertanggung jawab terhadap dia." Saya bilang, "Bagaimana kau lakukan itu? Ini dosa. Kita ini hanya bisa lakukan namanya pergaulan intim dan perempuan itu kecuali kita punya istri. Itu tidak boleh, konsep agama kita itu dilarang begitu. Ini kok tiba-tiba seperti itu? Bukan baru mau masuk Islam, tapi sudah masuk Islam." Hanya mekanisme seperti apa saya juga tidak terlalu tahu. Saya kasih nasihat ke dia, ya. Saya bilang, "Kau ini baru semester 4. Nah, kau masih harus kuliah." Ya, masih kuliah. Jadi saya pikir kita prioritaskan dulu mana yang. Tapi ingat, Bapak sebenarnya sangat keberatan kalau pacaran kamu antara itu. Apalagi kau bilang sudah mau berkeluarga. Ingat, itu hanya boleh dilakukan kalau sudah resmi. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa melakukan kawin campur antara agama berbeda karena bicara tentang masa depan keluarga kita itu seperti apa. Susah nanti suami ke tempat lain, istri tempat lain, anak-anak itu bingung konsep nilai agama yang mana yang mau kita pakai dalam rumah. Kan kau bisa lihat tuh kita punya tetangga seperti apa. Untuk saya bicara. Jadi itu kami selesai malam itu, besoknya kami pulang turun ke sana. Memang dia tuh sudah mulai dengan sholat gitu. Sholatnya itu apa adanya saja. Dia sudah mulai dengan cuci kaki pakai kain, lalu di pinggir rumah. Ya. Lalu kita mulai bicara tentang konsep yang dia punya itu apa gitu. Konsep dia tentang sampai dia pindah agama itu. Dia tidak bicara terlalu tahu juga, hanya dia bilang Yesus itu bukan Allah. Saya percaya Yesus itu nabi, tapi dia bukan Allah. Saya akhirnya dari yang saya tahu ya, pengetahuan saya tahu dengan pengalaman iman, kita sudah lahirkan mereka, besar didik mereka, lalu kita percaya bahwa rumah, pekerjaan, kendaraan, semua yang kita itu kan berkat doa. Dan doa kita itu dalam nama Yesus, ya. Dalam nama Yesus itu berkat itu. Termasuk mama yang sakit, ya disembuhkan lagi, bapak sakit, disembuhkan lagi juga. Itu kan hanya doa dalam nama itu. Dia tetap bersikeras, dia tidak bisa terima namanya konsep Tritunggal Maha Kudus, itu tidak bisa, ya. Sampai dengan konsep tentang jilbab, kita sudah bicara. Jilbab itu tidak beragama Islam. Jilbab itu adalah Yahudi. Memang di sana tuh daerah panas dan macam-macam lah. Kita coba masuk ke sana. Itu tradisi Arabnya, pakaiannya begitu. Kalau kita di Indonesia ini kan mana-mana saja karena kita bukan daerah panas toh. Di sana tuh memang dari sana begitu. Semua agama itu pakai sepertinya jilbab di Timur Tengah sana toh. Nah, kita netral. Kita tidak bicara kita anti-Islam juga tidak. Kita selama ini hidup, Bapak ini berteman dengan orang Islam. Bapak ke Sumatera, ke Jawa, dan saya berpikir bahwa semua yang kita punya ini juga tidak kerjasama kita dengan Muslim. Muslim juga tidak membeda-bedakan kita dengan mereka. Ya, itu. Lalu sampai dengan konsep bahwa itu terjadi jin segala itu kan paham yang sebenarnya menjadi anti dengan orang beragama di Indonesia. Karena Islam di Indonesia ini kan Islam yang menghargai keragaman. Ya, saya bilang kau lihat contoh toh yang beberapa bulan lalu ada keluarga dari Muslim yang ditabiskan menjadi imam di Ledalero. Ini kan contoh ya. Itu berarti konsep-konsep itu mereka terima dan orang Muslim datang mengikuti. Bahkan kita punya SMK itu saja, itu anak-anak Muslim loh masuk sekolah di kita. Ya, itu kan berarti tidak ada hal-hal yang merintangi mereka untuk kita boleh hidup berdampingan di dalam itu.
Dia tidak bisa terima konsep itu. Lalu dia pulang ke Maumere. Selang Dia pulang ke Maumere ngapain di sana, Pak? ya itu kan rumah kami di Maumere. Kalau di sana itu kan semacam apa, sekolah, kebun lah. Yang kami itu kebun. Jadi rumah kami sebenarnya itu ada di kota. Rumah kami di kota. 2 hari kemudian saya katakan, jangan dulu kau begitu, karena saya tahu bahwa engkau ini konsep Islamnya itu dangkal sekali, karena tiba-tiba disahkan jadi Islam ini bagaimana ini? Saya masih ragu. Pertama, kau sudah anti lagi agama yang kau anut, ya, kok itu berarti kau masuk ke sana ini tidak punya konsep apa-apa sebenarnya, dan nanti diarahkan untuk hal-hal yang tidak benar ini. Itu keraguan saya di situ. Tapi dia pulang, 2 hari kemudian saya dapat telepon lagi ponaan bahwa dia ini mau sunat. Kan ada rukun-rukunnya apa segala macam, bila mau disunat. Saya turun mau merah, jangan dulu, ya, jangan dulu, ya, jangan dulu sampai pada tingkat itu. Saya hanya memastikan dulu Islam yang mana yang kau masuk, siapa yang bertanggung jawab terhadap konsep Islam yang kau anut ini, dan orangnya mesti ketemu saya dulu, supaya saya pastikan mereka bertanggung jawab terhadap konsep-konsep itu. Ini diam-diam saya tiba-tiba kau mau sunat ini. Dia bilang itu sudah disiapkan semua sunatnya itu, kain sudah disiapkan, ada penanggung jawabnya, uangnya sudah ada. Ya, kenapa? Semuanya Bapak tidak tahu nih, Bapak Mama tidak tahu, kok tiba-tiba seperti itu diambil alih saja oleh mereka. Saya tolak. Kita batalkan, besoknya mau, kan dia sudah puasa nih. Saya batalkan. Paginya malam itu kami jemput dia, kami berangkat ke Bajawa, ke Soa dengan mamanya. Sudah ketemu mama dulu. Mamanya telepon, Bapak ketemu saya dulu. Ya, ketemu dulu. Kami berangkat ke Soa. Berangkat malam kami tiba. Kita coba diskusi. Kita coba selesai makan, kami coba diskusi. Dia sangat keras, ya, sangat keras. Kami ya rasanya kaget begitu. Kok konsepnya sudah ditanam sejak kapan nih sebenarnya anak ini bisa sudah seperti ini toh? Karena kita malam itu dia punya aroma mukanya itu sudah lain. Anak ini sebenarnya periang, tukang lucu, pintar main musik. Karena kita tahu dia tuh anaknya halus sekali. Ya, anak sangat taat kepada orang tua. Tapi saat itu dia tidak bisa punya, dia tidak bergeser sedikit pun tidak. Akhirnya sama omnya, ya mungkin anak dalam keadaan tidak sadar ini. Coba ditepuk jidatnya sini, ditepuk jidat sini, tetap tidak bisa juga. Akhirnya malam itu kita coba redam, kita putar susu, kita minum bersama. Lalu dalam tidur malam dia tidur, paginya itu mamanya coba masuk bicara dengan dia. Bagaimana engkau sampai seperti ini? Dia bicara, Mama, saya itu tidak konsep untuk saya itu tidak pikir lagi tentang hidup di dunia ini. Yang saya pikir itu saya kalau mati itu masuk surga atau tidak. Mamanya, kok masih muda seperti ini? Bukannya pikir tentang masa depan, tentang pendidikan apa-apa, tiba-tiba kau bicara tentang masuk surga atau tidak nih? Siapa yang ajarkan kau begitu? Ya, siapa yang ajarkan engkau begitu? Orang masa mudanya kan sebenarnya selagi masih mahasiswa, lagi kuliah nih. Bukannya konsep tentang pendidikan, meraih masa depan, cita-cita bagaimana. Ini konsep tentang masuk surga atau tidak. Lalu dia bilang, Mama, saya ini juga bingung kenapa Bapak Mama itu menyiapkan yayasan, buka sekolah, untuk apa semuanya itu? Ya, untuk apa semuanya disiapkan? Saya tidak suka Mama mereka bangun lembaga pendidikan begini-begini. Mamanya langsung bilang, kok anak muda bukan bicara masa depan dengan hidupnya, tapi dia bicara tentang masuk surga atau tidak. Itu kan. Nah, semakin penasaran kita, konsep apa anak ini kok bicara seperti ini. Tapi dia itu posisi raut wajahnya itu, dia kayak muram sekali. Seperti dia menghadapi sebuah tekanan batin ya.
yang luar biasa, beban yang luar biasa bagi dia ini. Antara konsep Bapak Mama yang sampaikan ke dia atau ke konsep tentang mati dan hidup itu. Nah, itu. Lalu dia tetap tidak nyaman. Terakhir kita coba bawa dia kepada teman kami yang Muslim. Dia masuk Katolik dengan konsep mungkin Muslim yang baik, ya, Muslim yang baik. Dia punya konsep tentang bagaimana menghargai sesama agama, bagaimana orang agama itu untuk kehidupan, ya, disampaikan semua. Tetap tidak bisa juga, ya, tetap tidak bisa juga. Akhirnya dia kabur dari Soa. Di satu pagi dia lari. Dia lari itu di sekitar hari Kamis, bulan itu sudah di akhir Mei, ya, akhir Mei. Kan kami sempat 2 minggu di Soa. Dia kabur dari sana. Dia kabur hari Kamis. Kami mencoba lacak, jangan sampai dia ada di Ende atau di Maumere. Kami belum bisa keluar dari Bejawa, jadi kita lacak di keluarga di Ende tidak dapat. Kita lacak di rumah di Maumere tidak ada. Oh, anak ini di mana ini? Nah, terus kami ikuti hari Sabtunya, kami ikuti ke Maumere. Sampai di Maumere kita coba cek di rumah, di keluarga juga tetap tidak terdapat. Kita cek di media sosial, akunnya juga sudah diganti. Jadi putus kita tidak tahu lagi dia sekarang berada di mana. Lalu sama mamanya dengan ponanya kita coba cari di sekitar Masjid Wayoti. Cari temannya yang tahu, yang selama ini mendampingi yang bersama-sama dengan Sani. Namanya Bahri, mahasiswa di Unipa. Jadi ketika ketemu mamanya, si Bahrim ini ditanya sama mama, Bahrim kau ada ketemu Saan ke tidak? Bahrim mengatakan bahwa, oh saya tidak pernah ketemu Saan. Saan tidak tahu di mana dia sekarang. Yang saya tahu dia tuh masih ada di Bejawa. Ya, Bahrim itu sampai dengan mau berlutut di pinggir jalan nih. Artinya sembah sujud ini. Ya, sembah sujud ke mamanya. Ya kita pikir dia tidak tahu betul. Oke. Lalu hari berikutnya ketemu lagi, juga tetap mengatakan bahwa tidak tahu di hari-hari minggunya, hari minggunya itu. Terus pulang mamanya coba cari teman yang dekat dengan dia, teman SMA-nya selain Bahrim kira-kira siapa gitu. Ceklah nama, ada satu temannya yang ada di Kampung Kabor, ketemu, lalu mamanya minta, mungkin kamu masih punya komunikasi lewat media sosial dengan Saan itu. Temannya itu dia sudah tidak tahu lagi, hanya dia coba lacak yang terakhir komunikasi dengan itu. Dapat, ternyata dapat Saan ini inbox ke temannya ini, dia bilang, teman, kau bisa ketemu saya, minta ketemu. Ketemu. Dari temannya ini pergi ketemu itu di rumah Ibu Mayang. Ibu Mayang itu dikenal di Wailiti itu dikenal dengan semacam dukun. Orang dari Dayak, dari Pontianak katanya, semacam dukun. Kita juga tidak tahu. Nah, jadi si temannya tadi datang ketemu. San ini tunjukkan foto ini, dokumen ini, dia kasih tahu di temannya, teman, saya ini sudah masuk Islam. Ini buktinya. Saya sudah ucapkan syahadat dan saya sudah punya akta ganti nama. Ditunjuk lewat ini HP ini. Temannya minta kau ini WA ke itu, WA gitu ya, dikirim. Lalu dia pesan, teman saya ini mau dikirim ke pesantren yang ada di Makassar atau di Malang. Tapi kau jangan kasih tahu bapak mama atau tidak boleh kasih tahu siapa-siapa. Artinya dia dalam posisi tersembunyi nih, dalam posisi lagi sembunyi untuk dikirim. Ya, begitu. Jadi temannya datang, sampaikan di kami di rumah, kasih tahu.
teman tidak tega tuh, mamanya sudah datang ketemu tuh, jadi sudah saya ke sana, saya lapor saja dulu, dilapor, lalu si Sandro, namanya Sandro, temannya namanya Sandro. Sandro ini langsung kasih ini foto foto ini, dia kirim ke mama. Aduh, kami tambah gelisah lagi, anak ini mau dikirim kemana? Nah, kami cek, ini dokumen kartu keluarganya sudah tidak ada nih. Yang asli sudah tidak ada nih, dokumen kartu keluarga. Yang lain kami belum cek juga. Sahan ini kami koordinasi dengan Polres Sika. Polsek Alok. Kami koordinasi dengan Polsek Alok. Kami malam itu kami ikut. Sudah sekitar jam 10 malam. Kami meluncur ke rumahnya Ibu Mayang. Sampai di sana, anggota polisi yang masuk ke dalam rumah itu komunikasi bilang kami cari Sahan, tanya Sahan ada? Bilang ada. Kami orang tua kami di luar, hanya polisi aja yang masuk. Oke, kalau itu Sahan siap sudah kami jemput pulang, orang tua jemput pulang dengan mobil patroli. Lama sekali. Itu kami menunggu tuh hampir sekitar setengah jam lebih. Apa di dalam urusannya kok lama banget, lama sekali. Setengah jam tidak ada reaksi dari dalam, bahkan diam terus. Itu Ibu Mayangnya dengan suaminya kaget-kaget. Sahan itu sudah mau lompat ikut pintu, mau kabur. Tapi kami sudah kepung itu rumah. Kan ada di lorong-lorong, kita kepung. Dengar bunyi seng, dia mau lompat lewat lewat atap, mungkin mau lari. Akhirnya mamanya ikut itu pagar belakang, pagar tembok, naik ikut pagar. Lihat anak ini seperti ya dalam keadaan bingung dia nih. Mau lari kah atau harus kembali kepada bapak mama. Jadi setelah dilihat mamanya langsung San pulang. Jadi kita peluk lagi dia, masuk dalam motor, kita berangkat ke Polsek dulu. Kita balik ke rumah. Sampai di rumah kami mencoba untuk menggali tentang bagaimana sampai terjadi seperti itu. Salah satu yang dia malam itu kami coba masuk dengan konsep, kita hanya mengajak dia untuk jangan dulu lah fokus tentang pindah agamanya dulu. Karena kami sebagai orang tua mau bahwa kalau kau masuk ke Islam yang saya pastikan dulu, saya yakin dulu bahwa Islam itu yang selama ini baik keadaannya dengan kita, yang toleran, yang baik lah ya, bersahabat dengan kita semua. Itu yang saya mau. Tapi ini kan masih kabur ini Islam yang mana, karena dia sudah tunjukkan gejala itu. Sampai di rumah itu kan ketika saya tanya dia, San, kau mau masuk Islam, berarti kau tidak ikut bapak mama lagi. Sekarang yang saya mau tanya kepada engkau itu adalah apa tanggung jawab engkau terhadap bapak mama yang selama ini sudah melahirkan, mendidik, memberikan engkau kehidupan dan seterusnya. Apa tanggung jawabmu? Dia bangun, dia katakan, saya tidak bisa membalas, saya tidak punya tanggung jawab dan tidak bisa membalas jasa bapak dan mama. Dia lari ke dapur tuh, dia ambil pisau itu, naik ke lantai 2 di belakang, sudah siap mau bunuh diri. Konsep itu ya, biar sudah saya mati syahid. Ya, kata itu yang keluar dari situ. Kita mamanya teriakin lagi, akhirnya lepas kembali pisau itu, kita panggil dia masuk lagi. Ya, masuk lagi. Lalu dari situ kita mencoba meredam. Kita coba meredam untuk tidak masuk lagi terlalu bertanya tentang apa konsep dia. Dia tuh tidak punya konsep apa-apa sebenarnya. Yang penting bagi dia tuh bahwa itu sudah final gitu. Apapun yang dia lakukan dia ikuti saja begitu. Itu masuk Islam tuh gimana dan kenapa dia sembunyiin? Kalau dia sembunyi, saya kurang terlalu paham ya, maksud dia sembunyi itu alasannya apa saya tidak tahu. Tapi yang pasti itu bahwa tiba-tiba dia ke Islam, ya dia sudah menyatakan dia sudah masuk Islam. Jadi lagi begini, pertama itu saya lihat dari gejala kenapa oleh kelompoknya dia temannya Bakrim dengan kelompoknya teman mahasiswanya itu. Sahan ini bercerita bahwa dia ini
sudah masuk Islam, sudah diruqyah, sudah buat perjanjian segala macam. Ini kan sebenarnya kan Bahrim ini ikut semua, divideokan sama si Bahrim ini. Cuman ketika mamanya tanya, Bahrim dia tidak tahu Sahan itu ada di mana gitu. Dari keterangan Sahan itu bahwa proses itu Bahrim itu videokan semua. Nah, tapi sama Bahrim waktu mamanya tanya, kau tahu Sahan itu ada di mana? Dia bilang dia tidak tahu. Sahan itu ada di mana dia tidak tahu. Sementara Sahan itu keberadaan Sahan itu dia punya mereka satu lingkar itu mereka tahu semua. Sampai dengan jaringan yang ada di Wailiti itu. Ada. Tapi ketika ditanya sama Bahrim yang dekat ini, dia bilang dia tidak tahu Sahan itu ada di mana. Sementara alur Sahan dari masjid itu ke Wailiti itu kan mereka ikuti di situ sebenarnya. Sampai dengan diruqyahkan. Dia bilang, "Wih, saya itu dipaksa muntah." Muntah tuh sampai dengan dua plastik itu penuh, keluar ke semua isi perutnya itu. Itu dipimpin oleh Abdurrahman, kepala kantor urusan agama di Gelitin. Itu Abdurrahman itu kan bilang dia itu dukun dari Manggarai yang ada di kantor urusan agama itu yang bikin ruqyah. Kita juga tidak mengerti ruqyah ini apa, tujuannya untuk apa. Nah, dan itu disampaikan oleh Sahan bahwa si Bahrim itu videokan. Tapi ketika tanya tentang keberadaan Sahan, Bahrim dia tidak tahu semua. Kok ini kan sudah disembunyikan, cara ini disembunyikan. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, kalau misalkan orang pindah agama misalnya dari Katolik ke Islam, itu seperti apa memang yang seharusnya, Pak? Apa Bapak maksudnya apakah karena Bapak tidak mau anak Bapak pindah, atau memang karena konsep Islam itu yang tidak? Iya, saya pertama begini, saya ini bukan anti-Islam. Sekali lagi, saya tidak anti-Islam. Kan saya menyelenggarakan pendidikan, saya ini guru, lalu kan konsep bagi saya itu Islam itu baik. Islam ini kita hidup bertetangga, dan bahkan saya sekolah Katolik saya dirikan, orang Islam banyak masuk di situ. Jadi kita itu baik saja. Hanya bahwa kalau Islam pindah ke Katolik, kita ini kan punya tahapan, orang masih ada pembinaan dulu, tahap-tahap mengerti dulu kan, belajar agama dulu, lalu kan masih diketahui oleh pihak-pihak yang harus tahu kan seperti itu. Sama juga anak saya ini saya bilang, bukan persoalan Anda masuk Islam, tapi konsep Anda tentang Islam itu seperti apa. Karena saya lihat gejalanya sudah rusak ini, sudah intoleran dan sudah radikal ini. Itu yang saya kata, saya tantang sekali yang itu. Bukan persoalan dia masuk Islamnya, tapi Islam yang konsep itu tidak boleh sampai menistakan agama asalnya. Agama asal, semua agama kan dia tidak boleh menistakan seperti itu. Itu begitu, Pak. Nah, soal yang Bapak sebut tadi, HTI yang Bapak anggap itu radikal, seperti apa waktu itu omongannya? Jadi kita pertama lihat dari konsepnya dia dulu, apa yang dia tampilkan dalam pernyataan dia itu pertama. Itu kan konsep radikal ya sebenarnya, konsep-konsep radikal yang saya tahu. Lalu berkaitan dengan HTI, sebenarnya kami ini kan juga tidak terlalu tahu HTI itu apa. Ya, kita tidak punya baik si Sahan itu maupun mamanya juga tidak tahu itu HTI itu apa, tapi kata HTI itu kan terungkap ketika ditanya, engkau malam-malam kau keluar dari rumah ke masjid sana tuh untuk apa? Kan sempat dijawab bahwa itu maksudnya supaya HTI-nya jangan terbongkar. Pernyataan dia seperti itu yang kita pegang. Tapi konsepnya kita belum tahu HTI itu seperti apa. Besok paginya ditanya sama mamanya, kok malam-malam tadi malam keluar tuh untuk apa? Dia bilang, itu supaya HTI tidak terbongkar tadi. Itu bukan hanya di mamanya saja, tapi sudah saudaranya juga dengar. Nah, jadi kita pikir, mamanya tanya, San, yang kau tahu HTI itu apa? Dia tanya, saya juga tidak tahu tentang HTI ini. Jadi ini konsep apa ya sebenarnya? Ya, ini yang itu ciri-ciri yang menurut saya bisa terbaca dari sana seperti itu. Oke, Bapak kemudian membuat laporan ya, Pak. Membuat laporan ke siapa saja dan apa isinya, Pak? Saya membuat laporannya itu ada pertama ke Polres, ya, Polres Sika. Tembusan itu ke DPR, ke Kesbangpol,
Ya sempat saya ke Polri juga, tapi memang tidak sempat terkirim juga. Nah, itu saya isinya itu saya menjelaskan kronologi, ya saya minta polisi supaya menangani kasus ini secara tuntas dan minta orang-orang yang terlibat di dalam tuh minta keterangan mereka mengapa sampai dengan proses ini kok berjalan gitu tersembunyi, kami orang tua tidak tahu, ya ganti nama, kan kita pegang itu akta itu. Untuk apa sebenarnya dilakukan itu? Itu yang mau kami. Saya punya inti kan seperti itu. Saya mau terbukalah. Saya mau Saan boleh masuk Islam. Maksudnya kita pakailah mekanisme yang terbuka supaya tidak curiga antara kelompok agama ini. Sama juga yang ketika Muslim pindah ke Katolik, biasanya kan harus di cross check lagi dengan keluarganya. Ada tahapannya disampaikan kepada keluarga. Saat ini kan mahasiswa baru semester 4. Kenapa dia anak sudah begitu? Kami satu rumah. Kenapa disembunyikan dari kami orang tua? Sembunyi sekali. Dan itu saya mau tanya, motivasinya apa? Kalau tujuannya baik tentu masih terbuka dengan kami. Ini saya curiga, ini tujuannya pasti tidak benar ini. Jadi waktu itu Bapak buat laporan ke polisi soal apa nih? Soal radikalisme atau soal apa? Kami buat laporan ke polisi itu soal upaya menghilangkan identitas keturunan. Jadi Saan itu nama lengkap itu Yohanes San Salvador Lado Gili, dipanggil San. Tapi di dalam akta ini tertulis ini Yohanes San Salvador Gili, tapi berganti dengan nama Islam Muhammad Ihsan Hidayat. Putus dengan saya ini. Sampai terakhir saya lacak ternyata bukan hanya ini, kartu keluarga yang asli itu sudah diambil juga. Hanya tidak tahu mau prosesnya bikin apa. Mungkin juga mau menghilangkan dalam kartu itu. Itu. Kemudian tanggapan dari polisi apa itu Pak? Ya. Tanggapan dari polisi. Polisi itu kan kami memang sangat kecewa juga sebenarnya. Di mana kasus seperti kami bahkan lebih banyak berdebat dengan anggota Polres Sikanya. Dengan Kapolres ya kami bahkan terlalu banyak berdebat dengan mereka. Yang substansi yang kami sampaikan itu digiring ke bahwa ini masalah pindah agama. Itu haknya. Anak sudah dewasa, sudah umur 19 tahun sudah dewasa. Tapi bahwa substansi kami punya laporan bahwa ini upaya menghilangkan identitas anak ini, keturunannya dihilangkan, tidak ditangani oleh polisi sebenarnya. Itu tanggapan polisi seperti itu. Apa polisi bilang sempat mungkin bilang kesulitan untuk mencari bukti atau seperti apa? Bukti ada, saya pikir bukti sudah ada. Mereka tanya bukti, tanya tentang proses itu dia masuk Islam atau ada ke pengajar. Saya bilang saya tidak dapat bukti-bukti itu. Bahwa hanya ada satu buku panduan tentang sholat dan lain-lain. Tapi bahwa yang lain saya tidak tahu. Bapak Saan kan tinggal sama Bapak ya? Iya. Dibiayai kuliah sama Bapak? Semua masih di kami. Oke. Bapak pernah menemukan ada buku-buku atau baca-bacaan atau literatur yang menyatakan bahwa saat itu buku-buku yang semacam radikalah kayak gitu-gitu mungkin? Yang kami tahu itu bahwa dia belajar tuh dari YouTube channelnya siapa ya? Channelnya yang Islam radikal yang diusir dari Kuala Lumpur itu. Zakir Naik itu. Itu yang saya dengar itu bahwa dia belajar banyak tentang itu. Dari Zakir Naik itu. Maka konsep dia sudah mulai ke sana. Hanya apakah Zakir Naik itu seperti apa saya tidak terlalu paham tentang itu. Kemudian untuk Bapak harapannya saat ini apa ya? Pertama harapan saya begini Pak. Yang pertama saya memastikan dulu bahwa Saan itu masuk Islam itu ada penanggung jawabnya di Islam, ya. Ada orang Islam yang pihak yang mau Saan pindah ke sana itu mereka harus bertanggung jawab. Mereka harus bertanggung jawab dari itu. Memastikan bahwa konsep Islam itu benar-benar Islam yang membawa rahmat, yang toleran,
yang membawa manfaat bagi semua orang, bukan Islam yang anti terhadap Bhinneka Tunggal Ika, terhadap apalagi menistakan orang lain dengan kafir dan segala macamnya. Itu pertama. Yang kedua, bahwa dia tuh masuk Islam itu dalam keadaan sadar, bukan dengan sebuah proses ruqyah dulu. Ya, hanya ruqyah itu hakikatnya apa? Ruqyah itu hakikatnya apa? Karena yang saya baca di kamus dengan konsep yang saya tanya di orang Muslim sendiri dari PKB, apakah itu NU atau saya tidak tahu. Tapi bahwa ruqyah itu kan sebuah proses di mana orang yang kemasukan roh jahat, setan iblis itu mau diusir di dalam itu. Orang yang sakit. Nah, anak saya ini kan sehat. Anak saya ini sehat. Dia dikasih makan halal. Lalu mereka tahu siapa anak jin masuk tuh dari mana. Sampai harus lakukan ruqyah. Dan saya tanya kepada mereka yang Muslim, tidak ada ruqyah orang masuk Muslim. Tidak ada. Hanya kecuali Sahan ini yang mereka juga kaget kan. Kenapa Sahan masuk Muslim kok harus diruqyah gitu. Anak sehat. Nah, ini konsepnya Islam apa ini sampai ruqyah dulu kamu masuk Islam itu. Sampai ganti nama lagi. Ya. Itu yang kedua. Ya. Saya minta itu hanya bahwa mereka yang meruqyah anak ini dengan dia punya konsep macam-macam, pulihkan kembali anak ini. Mereka harus bertanggung jawab. Dan yang kedua, kalau tanggung jawab itu tidak sekedar mereka soroh lagi Sahan ini berhadapan dengan saya. Ini kan pengecut ini. Orang-orang pengecut ini. Orang-orang yang kita sudah tahu ini pasti tidak benar. Mestinya kalau mereka orang bertanggung jawab, mereka datang ke saya beritahu Bapak Mama, anakmu sudah datang ke kami, ya, sudah datang ke kami, minta supaya begini-begini, sehingga saya tahu kalau dia masuk ke sana syaratnya apa, dia punya konsepnya seperti apa. Bukannya mereka hanya melibatkan bahwa Sahan punya mau, Sahan punya mau. Nah mereka kan berada di balik itu semua, mereka sembunyi. Seorang anak ini berhadapan dengan kami orang tua. Ini pengecut sama sekali. Dan yang sayang itu adalah bahwa itu bukan sembarang orang. Yang pertama itu yang menjadi, ya kalau tertera di sini Pak. Ini Muhammad Awan. Ini kan ketua partai PKS Kabupaten Sika itu. Yang kedua ini Ihsan Wahab ini. Ini ketua MUI. Yang satu ini ketua masjid, imam masjid Tibayuti. Mereka ini terlibat di dalam ini. Ini orang-orang kawakan sebenarnya yang mesti mengerti betul tentang proses untuk pindah agama atau bagaimana tuh kan. Kan mereka ini kan masuk di dalam FKUB itu, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama. Mesti mereka tahu mekanismenya ini. Kalau mereka itu niatnya benar gitu. Ini kan yang saya harapkan kan seperti itu. Saya merasa bahwa, kok saya sebagai orang tua kandungnya dilangkahi begitu saja, dilangkahi. Ya. Dan ini tidak bisa, saya tidak terima ini. Sekali lagi saya tidak bisa terima. Itu pertama. Yang kedua, polisi Sika ini kan masih profesional. Polres ini. Profesional maksud begini, laporan saya ini kan dari dasar ini kan menghilangkan identitas. Tapi polisi menyimpulkan bahwa Sahan masuk Islamnya. Bahwa dia masuk Islam tanpa dipaksa, dia sudah dewasa. Bukan soal itu Pak Polisi. Tapi kenapa dia masuk Islam itu harus pakai ini, akta ini, ganti nama dulu. Tapi ini kan belum memiliki kekuatan hukum Pak. Ya? Memiliki kekuatan hukum. Ya memang saya juga tidak tahu apakah ini sudah punya kekuatan hukum atau tidak, saya tidak tahu. Tapi ini kan bukti otentik bahwa di kalangan mereka ini yang menjadi pegangan, kan bisa jadi. Kan begini Pak, ini kan kami juga tidak tahu kenapa Sahan masuk Islam itu harus pakai ini. Ya, pada kita ini kan tahu kalau mau ganti nama itu kan harus keputusan pengadilan. Kok orang seenaknya saja dari masjid mengeluarkan ini? Ini dasarnya apa? Apakah memang ada aturan di Indonesia yang membolehkan orang ganti nama tanpa melalui pengadilan? Ataukah memang mereka ada dikasih hak khusus oleh hukum?
Ini kan masih sebuah pertanyaan buat saya. Ya, itu. Jadi artinya pindah agamanya Sahan ini tidak sesuai dengan prosedur ya Pak Ihsan? Iya, iya. Oke. Begini Pak, saya sekali lagi bukan persoalan dia masuk Islamnya, tapi pola rekrutmennya ini yang menurut saya sudah jauh dari kebiasaan, adat, norma dengan kan namanya ganti nama ya. Kita di Maumere itu Pak berdarah-darah, maksudnya itu pasti ada hewan yang dikurbankan. Ya ada proses lah yang resmi ya sah toh. Bukan sembunyi-sembunyi seperti ini. Ini orang yang tidak tahu budaya. Mereka itu orang-orang kurang ajar semua, tidak punya budaya di Kabupaten Sika. Iya. Dan yang kedua Pak, saya bukan Rashid Wahab ya, sesepuh orang Muslim. Itu sudah menyampaikan permohonan maaf di forum FKUB. Dia mengatakan bahwa ini anaknya si ketua MUI ini juga tidak benar. Kalau memang ada orang Katolik mau masuk Muslim, mesti disampaikan ke pastor parokinya. Dia harus cabut itu surat permandiannya. Diselesaikan dulu. Dan di sini siapa yang bertanggung jawab begitu. Ini sekarang dia ini bingung. Kan di Katolik ini belum dicabut nih. Di Islam juga bikin lagi dia punya. Ini kan bikin ribut ini nih, orang-orang ini nih. Lalu anak saya ketika ada persoalan apa-apa nih, mau diproses secara apa agamanya? Kok di Katolik dia kan masih terdaftar? Di Islam juga dia terdaftar. Tapi Islam yang mana saya juga tidak tahu. Ya. Lebih dari itu Pak, kelompok ini telah menimbulkan kerugian luar biasa di kalangan, di saya sebagai keluarga. Menderita sekali Pak. Sangat menderita, mereka punya perbuatan ini. Dan terakhir saya punya kecemasan ini Pak. Ketika teroris sudah mulai muncul ini, saya sudah kecemasan. Anak ini kalau menurut saya itu ya korban dari cuci itu Rukiah tadi. Diarahkan kemana-kemana saya tidak tahu. Maka sekarang saya punya harapan ke depan adalah bahwa orang-orang itu minta dulu. Mereka harus bertemu saya. Ya saya memastikan ya dengan pihak kepolisian dan dari pihak keagamaan atau mana yang bertanggung jawab terhadap anak ini ya harus ambil bagian di dalam penyelesaian. Tidak bisa diam saja. Ya, di Maumere itu Pak, kasus anak saya itu ditutup mati. Saya berjuang sendiri. Ya. Saya tutup mati. Jadi sebenarnya apa namanya? Yang penting prosedurnya ya Pak ya. Ya. Prosedurnya yang penting benar gitu ya. Dan Bapak juga khawatir anak Bapak tuh nanti jadi radikal, jadi teroris. Oh, bisa jadi teroris Pak. Ini apalagi yang mengarahkan dia ini kan sembunyi sekarang. Mereka bersembunyi di balik polisi meng-SP3-kan itu dengan saya sudah menyatakan menolak SP3 itu. Ini hasil penipuan. Polisi kan berpikir saya kan tidak tahu politik, tidak tahu hukum Pak. Jadi laporan saya lain, dia simpulkan lain. Itu pertama. Yang kedua, saya juga sampaikan pemerintah Kabupaten Sika ini tidak bertanggung jawab. Saya mau supaya diselesaikan lah. Panggil semua pihak, mari kita duduk bersama. Bukan untuk supaya berkelahi, tidak. Saya maksudnya keluarga, tolong hargailah saya sebagai bapaknya, sebagai orang tuanya. Kita jelaskan. Ya. Sekali lagi saya katakan, bukan masalah dia masuk Islam, tapi masuk Islam dengan konsep yang benar tentang Islam. Dia tidak boleh anti saya sebagai, ini Natal tahun baru Pak, dia tidak bisa mengucapkan itu. Tapi sebagian Muslim itu kan mengucapkan selamat kepada saya. Kenapa saya pun anak itu diajarkan oleh siapa itu? Paskah juga sama. Islam yang lain mengucapkan selamat Paskah untuk kami, tapi anak saya tidak. Tidak menderita bagaimana Pak? Ironi Pak ya. Iya. Ini yang saya tidak terima memang. Saya sudah minta DPR, RDP dulu. Kelompok sebelah, kelompok MUI-nya, partai PKS, mereka yang pelaku-pelaku itu datang ketemu saya dulu. Supaya kita diskusikan secara clear. Saya bilang boleh, tapi kau yang bertanggung jawab, ingat. Saya minta, konsepkan seperti omong sudah dengan saya. Supaya itu yang saya jadi pegangan, bahwa anak saya pindah ke sana, tapi bermanfaat untuk itu. Kan saya punya, mintakan seperti itu. Tapi DPR-nya tipu saya lagi. Ya, 2 kali minta RDP, kirim surat habis mereka batalkan, kirim surat habis mereka batalkan.
Ini kan pemerintah yang tidak bertanggung jawab ini. Lalu saya mau minta kepada siapa lagi, Pak? Saya kan saya menghormati sekali agama ini. Saya tetap mau menjaga kerukunan. Tapi orang yang melakukan harus bertanggung jawab terhadap ini. Bukan mereka tidak bertanggung jawab. Itu tidak bisa. Ya. Kira-kira seperti itu, Pak. Terakhir, Pak. Ya. Kondisi anak Bapak sekarang di mana? Anak saya itu ada di Maumere. Anak saya di Maumere, dia tinggal sendiri. Dia tinggal juga saya tidak tahu. Hanya kadang-kadang dia muncul di rumah. Dia Tapi muncul. komunikasi masih bagus, Pak. Masih komunikasi. Anak ini masih kuliah. Saya tetap membiayai dia. Tapi seharian dia ini kan bukan dengan kami. Sehingga apa yang mau dilakukan di sana saya tidak tahu. Dia datang mungkin. Terakhir dia datang, dia ajak lagi ada perempuannya. Kau masuk Islam sudah. Kan itu dapat hidayah kalau di Islam tuh. Di luar itu tidak ada hidayahnya, kan begitu. Hah? Begitu lagi. Nah, iya. Seperti itu.